Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada beberapa perspektif. Yang pertama, ternyata ini ada pandangan, heroisme itu, tindakan heroik, kepahlawanan, dan juga altruis itu sunnatullah. Salah satu pola hidup. Jadi sunnatullah itu kan sunnahnya hidup ini. Jadi modenya hidup ini, rumusnya alam semesta. Ada yang berteori bahwa kepahlawanan itu kan berarti kesediaan kita untuk berjuang untuk orang lain di luar diri kita, kan seperti tadi. Ini niscaya. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu menciptakan manusia beda-beda. Jadi saya mampu filsafat, teman-teman mungkin ngertinya fisika. Ada yang ahli HP, ada yang ahli laptop, ada yang ahli masak, ada yang macam-macam, beda-beda kita. Kalau saling egois, tidak jalan hidup ini. Jadi yang ahli masak misalnya, ya sudah kamu tidak bisa masak, ya rasain sendiri, kamu tidak bisa makan. Saya bisa masak, makanya saya masak, saya makan-makan sendiri, makan urusanmu. Terus yang pintar masak ini terus HP-nya rusak. Minta tolong temennya, "Mbok, saya dibenerin HP-ku." "Ayo sudah, saya bisa HP ya untuk saya sendiri, ngapain bantu kamu? Kamu kan sudah bisa masak, saya bisa HP. Ya sudah, urusan sendiri-sendiri." Kacau hidup ini. Kalau manusia itu tidak saling berkorban untuk sesamanya, bubar hidup ini. Kalau tidak ada orang yang mau berkorban, besok pagi kiamat. Kalau tidak percaya, misalnya di situ saya tulis, orang tua misalnya, anak bukan saya yang ngatur, urusannya Gusti Allah, punya takdir sendiri, sudah anaknya terus dicuekin. Nanti guru-guru juga begitu, ngapain aku capek-capek ngajar, ngapain aku capek-capek ngurusi murid-murid mahasiswa, wong diajar sampai capek, ya kayak gitu kelakuannya. Urusannya dewe-dewe. Itu kalau semuanya urusannya dewe-dewe, urusannya sendiri-sendiri, tidak ada yang mau berkorban, bubar hidup ini. Jadi salah satu sunnatullah dalam hidup, kita harus mau berkorban. Ngaji seperti ini apa bisa jalan kalau semuanya tidak mau berkorban? Saya tidak mau capek, Pak. Saya tidak mau repot, Pak. Apalagi saya, kalau saya tidak mau repot, bubar. Saya tidak mau, sudah. Kalau semua serba tidak mau, bubar. Justru hidup ini nyaman ketika orang saling ngalah, saling mau berkorban. Jadi, ndak apa-apa wis, saya yang ngurusi ini ya, nanti kamu yang ngurusi bagian itu. Kamu rugi waktu, saya rugi tenaga, ndak apa-apa ya. Nanti teman kita yang satu itu rugi biaya, kita sama-sama berkorban. Tapi kan hidup kita nyaman. Nah, nanti ada yang membuktikan kenapa sih heroisme itu bagian dari sunnatullah. Bahkan binatang-binatang pun banyak yang melakukan tindakan heroik. Di situ dicontohkan misalnya kelelawar jenis vampir. Kelelawar jenis vampir itu, meskipun kita sering bikin film itu betapa sadisnya vampir itu, tapi dia sebenarnya sangat sosial, sangat peduli. Jadi kelelawar itu bisa menghisap darah di mana, kemudian diberikan pada teman-temannya, spesiesnya yang tidak kebagian makan. Dan itu otomatis, mereka tidak butuh diceramai, tidak butuh ustadz untuk nasihati, mereka otomatis melakukan itu. Dari aspek ini kita kalah sama vampir, jenis kelelawar tadi. Ada lagi jenis tupai, tupai tanah itu. Dia ini sering memperingatkan, itu terjemahannya salah. Maksud tupai memperingatkan orang lain, memperingatkan tupai yang lain. Ketika ada pemangsa datang. Jadi kalau dia tahu ada pemangsa, itu dia akan memberi kode teman-temannya semua yang lain. Meskipun dengan dia memberi kode itu resikonya dia duluan yang dimangsa oleh pemangsa itu. Tapi teman-temannya yang lain selamat. Nah, ini juga contoh. Ternyata mekanisme alam itu membutuhkan heroisme.
Termasuk serangga tertentu yang sering dicontohkan kan lebah dan lain-lain itu. Itu biasanya yang kelas pekerja mengorbankan dirinya untuk tidak berketurunan. Milih kerja saja untuk kelompoknya. Sementara yang bagian berketurunan, tugasnya bertelur saja, berketurunan saja. Bayangkan kalau pekerja-pekerjanya mogok, misalnya minta UMR-nya naik misalnya. Oh, itu bisa dunia lebah kacau balau itu. Tidak dapat makan yang lain. Tapi dia berkorban, tidak berketurunan. Dia berkorban hidup hanya untuk kerja saja demi masyarakatnya. Nah, ini contoh-contoh. Ternyata mekanisme alam itu secara sunatullah memang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan, membutuhkan tindakan-tindakan kepahlawanan. Baik. Nah, perspektif selanjutnya, kalau tadi ada sunatullah, ada pandangan heroisme itulah sejatinya manifestasi dari kesadaran di level cinta. Tidak mungkin orang berbuat pada yang lain tanpa pamrih kalau dalam dirinya belum ada kualitas cinta. Karena sebelum cinta itu isinya pamrih-pamrih, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan sendiri. Ikhlas demi orang lain itu adanya di level cinta ini. Tadi kan disebut, heroisme yang ada pamrihnya belum heroik. Berjuang lumayan, nanti kalau menang saya bisa jadi pejabat. Ini tidak heroik namanya kan. Kenapa? Karena ada pamrihnya. Dia heroik karena tidak berpamrih. Satu-satunya keinginannya adalah demi yang lain. Dan ini kan karakter cinta yang sering kita jelaskan. Maka tindakan heroik yang sejati itu hanya mungkin dilakukan orang di level kesadaran cinta. Maka para pahlawan, para pejuang bangsa itu hakikatnya orang-orang yang sudah sampai pada tataran cinta. Cinta pada tanah airnya. Jadi ini perspektif yang lain. Teman-teman nanti bisa mendalami ini. Jadi kalau tadi heroisme itu sunatullah, heroisme itu juga mahabbah, cinta. Kalau pahlawan bangsa hubbul waton, cinta tanah airnya. Perspektif selanjutnya, tindakan kepahlawanan atau heroik itu adalah simbol orang yang bebas dari egonya. Perjuangan hidup paling berat itu kan perjuangan menaklukkan diri kita sendiri. Di antara buktinya orang sudah menang atas dirinya, itu kemauan dan kemampuannya melakukan tindakan heroik. Tindakan yang berorientasi yang lain. Tidak hanya memanjakan egonya sendiri. Kalau egonya masih tebal, masih kuat, mungkin melakukan tindakan heroik tapi belum sejati. Karena masih ada keinginan-keinginan egois untuk dirinya, tidak untuk yang lain. Jadi ini salah satu perspektif tentang heroisme. Ada lagi perspektif yang lain. Ini perspektif ini nanti teman-teman coba direnungkan. Orang yang mampu melakukan tindakan heroisme itu adalah orang yang sudah tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi dan kesenangannya. Tidak mungkin orang yang terikat itu mau tulus melakukan tindakan heroik atau altruistik tadi. Justru tindakan heroik ini bisa lahir kalau orang sudah terbebas dari keterikatan duniawi. Ini yang membuat heroisme itu tindakan yang mulia. Tadi dia disebut sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup ini.
Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin satu dua kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.